Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Givari Muhammad Alafid di segmen Komunika Raya. Kali ini kita kedatangan tamu nih, yang mana tamunya ini memiliki kompetensi di dunia perpolitikan dan hukum. Mungkin sama dengan segmen sebelumnya, cuman kita akan lebih memperjelas dan lebih memperdalami pemahaman kita tentang hukum dan politik secara Islam gitu. Mungkin kita akan lebih memahami dulu bagaimana sejarah dahulu memimpin dunia, bagaimana zaman-zaman Khulafaur Rasyidin, mungkin bagaimana itu memiliki sejarah dan yang mana itu impact terhadap kita pemuda sekarang yang itu menjadi bahan kita belajar gitu. Bagaimana pemimpin Islam itu harus bersikap seperti apa, mungkin jadi aura-aura pemimpin muslimin itu seperti apa gitu. Kita akan bahas bersama. Mungkin akan terkesan lebih berat, tapi ini mungkin hal yang lebih penting buat kalian. Mana pembahasan ini juga perlu kalian siapkan dan mungkin perlu kalian tahu. Karena di era sekarang kalian tahu juga ya, as we know, politik sekarang kan seperti itu ya, berbagi-bagi dan sana sini, mungkin lebih berbagi kursi daripada berbagi nasi kotak gitu ya. Nah, maka oleh kalian ini kita akan perkenalkan terlebih dahulu tamu kita. Boleh? Ya, selamat malam. Assalamualaikum kawan-kawan. Perkenalkan, nama gue Muhammad Azrul Amirullah. Gue bisa dipanggil Azrul. Ya, gue sekarang berkuliah di Universitas Darussalam Gontor di program studi perbandingan mazhab dan hukum. Ya, terima kasih dengan saudara Gifar ya. Ya, betul. Yang udah mengundang saya di acara Komunika Raya untuk membahas hal yang memang itu hobi bagi saya. Yaitu yang udah saya pelajari, yang sudah saya baca-baca, ya tentang perpolitikan Islam, tentang hukum Islam itu bagaimana perkembangannya. Jadi ya mungkin kita bahas malam ini. Kita bedah bareng-bareng. Kita bedah bareng-bareng gitu. Nah, tapi sebelum itu nih, yang mau gue tanyakan nih, ada potensi terhadap kecintaan terhadap dunia politik dan hukum gitu. Ditambah lagi punya kecintaan untuk observasi dan meneliti gitu. Apa yang membuat Mas Bro ini asik ngambil untuk di kuliah di Unida gitu? Kenapa nggak ngambil aja ke Universitas UI mungkin, atau yang lebih gede yang mana mungkin itu bisa mensupport penelitian atau kecintaan dalam dunia politik itu gitu? Ya, sejarah gue bisa kuliah di Unida itu panjang banget sebenarnya. Oh iya. Gue dulu aslinya bukan daftar di Unida, bukan daftar di kampus-kampus yang memang relevannya asrama gitu ya. Gue dulu daftarnya di UII gue, di Jogja. Jadi waktu itu gue daftar lewat jalur prestasi dan gue keterima di jalur prestasi. Gue ngambil waktu itu jurusan HI, hubungan internasional. Karena gue dari masa SMA, ya mohon maaf ya disclaimer ya kawan-kawan ya. Gue dari masa SMA gue bukan yang tipenya orang pondoknya bukan kayak pondok kayak yang memang notabene ketat banget dalam pembacaan kitab, tapi pondok gue itu kalau masalah lomba, masalah sistem pendidikan sains itu bisa dibilang bagus lah ya. Tapi gue pondok apa tuh? Gue pondok Alasana, gue kan dari Bengkulu. Jadi gue dulu berarti ya. Bengkulu, ya. Oke, boleh. Jadi gue dulu semasa di pondok gue ngambil jurusan IPS. Nah, IPS itu kan bisa dikategorikan sebagai sosial dan humaniora. Ya, betul. Jadi gue di situ baca Perang Dunia, gue baca tentang sosiologi. Nah, itu kan menariknya ya. Itu di situ kan ada banyak beragam pendapat, terus bagaimana orang-orang itu memimpin, bagaimana orang-orang itu memberikan pengaruh kepada orang lain, betul. Bagaimana orang lain itu bisa mengimitasi ataupun mencontoh orang lain, itu gue belajar di situ. Gitu. Nah, jadi gue waktu kelulusan tuh gue hampir kelulusan tuh gue bingung masuk mana sebenarnya. Nah, gue waktu itu berteman sama yang notabene memang kawan-kawan gue tuh yang taat banget gitu. Yang paling yali-yali gitu lah ya. Yang paling taat banget. Taat. Nah, jadi dengan kebaikan mereka itu terpengaruh ke gue kan. Jadi mereka itu pengen masuk, ada yang masuk ke Qatar, ada yang masuk ke Saudi, ada yang pengen ke Mesir. Jadi gue juga terobsesi dong. Jadi gue juga kayaknya bisa nih gue ikut ke Qatar, bisa nih ikut ke Mesir, bisa nih ikut ke Saudi. Tapi ya bisa sebenarnya. Pondok gue ngasih kayak sejenis jalan peluang gitu. Lah ya. Peluang gitu ya. Benar. Dikasih gue akhirnya dapat informasi tentang Qatar, tentang Saudi, pendaftarannya gitu. Tapi ya disayangkan, mak gue nggak ngizinin gue untuk pergi ke sana. Gitu. Jadi kalau kamu memang misalnya mau kuliah di luar negeri, ya harus S2 aja, S1 di Indonesia gitu. Nah, jadi waktu itu abang gue itu ngasih gue saran, mending masuk UI aja deh. Masuk UI kan. Karena dulu abang gue dulu
tahun 2005 itu lulusan WI. Oh, lulusan UI. Ya. Dengan prodi? Teknik kimia. Oh, teknik kimia. Ya. Jadi gue sama abang gue tuh jaraknya jauh banget. Abang gue wisuda, gue baru lahir. Gitu. Jadi abang gue nyuruh masuk UI. Waktu itu gue ngambil jurusan hubungan internasional. Iya. Dan gue masuk pakai jalur prestasi. Iya. Nah, jadi gue masuk jalur prestasi tuh. Alhamdulillah dapet. Gitu. Dapat. Tapi kita tahu lah UI kan kampus AV, kampus yang mahal. Iya, gitu benar-benar. Elit banget itu Ya. UI itu. Ya benar. Ini buat kalian yang mahasiswa UI itu ya, sadar diri kalian itu orang elit gitu ya. Benar. Jadi waktu itu gue bayar 16 juta, tapi gue baru bayar setengah, 8 juta. Iya, Karena gue masih mau cari sekolah lagi. Gue ngomong sama bokap gue kan, gue pengen nyari sekolah lagi. Nah jadi waktu itu ya udahlah, nanti kita bayar dulu, papa bayar dulu 8 juta Ya, betul. setengah. Tapi sampai sekarang, sampai masa itu gue bingung pilih mana ini. Nah jadi kan gue tuh terobsesi sama kawan-kawan gue tadi tuh Ya. pengen ngambil yang memang berbau-bau Islam gitu, Betul. hukum-hukum Islam gitu. Betul, iya. Gue minta saran sama kawan gue, katanya kalau lu memang misalnya mau menguasai hukum Islam, kuasai dulu bahasa Arab. Cari di mana bahasa Arab ini gini. Terus gue dapet nih sekolah, tapi kagak diizinin. Oh. Mohon maaf ya, karena akreditasinya belum baik gitu ya. Oh iya. Jadi Disclaimer aja lah itu ya. disclaimer aja ya, tapi nggak Ya. disebutin Ya, sekolah. saya sebutin lah. Tapi- Intinya berlandasan sebelumnya minat ke sekolah itu tapi ternyata kurang. Ya. Oke, so next. Jadi setelah itu UI masih gue pertahanin, Ya. terus gue disuruh masuk UIN. Aduh, enggak lah kalau masuk UIN lah. Takutnya gue kayak ngulang lagi gitu. Gue dulu terobsesi kayak kalau masuk UIN ngapain mondok gitu. Oh. Gitu gue dulu terobsesi kayak gitu. Oh iya. Lu udah mondok nih, tapi lu masuk UIN, lu rugi. Oh iya, benar-benar. Tapi gue terobsesi dulu ya. Oh, iya. Tapi kalau sekarang udah beda kan. Beda mungkin, benar-benar. Nah, terus gua tadi yang gua kagak diizinin masuk ke sekolah yang memang notabene kurang tadi. Iya. Tapi padahal bahasa Arabnya bagus kalau dilihat. Oh iya, benar. Karena akreditasinya mungkin kurang, Hmm. jadi orang tua gua kagak ngizinin. Jadi gua mikir nih, mana nih sekolah yang memang asrama, yang memang bisa dukung gua bisa jadi intelek muslim lah, Ah, yang betul, ya, yang betul. bisa masuk hukum Islam. Terus gua dapet kayak ilham. Ilham. Wah, langsung nama gitu. Iya, kayak misalnya gua Itu kepikiran. kebetulan kampus ini nih ditemukan di website atau ada universitas ini nih gitu Nah, apa? waktu itu di sekolah gua itu ada kakak kelas yang memang mau masuk sini, tapi sekarang nggak jadi. Oh, gitu. Jadi gue mikir, Unida apa ya? Nah terus cobalah Unida, ke telepon kan, mama gua, terus abang gua ke telepon, terus gimana kalau Unida? Unida di mana? Di Ponorogo, punyanya Gontor. Oh ya nanti dicoba. Bagus enggak? Nah, insya Allah bagus mah gitu. Gue bilang sama mama gua kan. Terus gue bilang juga sama kakak kelas gue tuh, gimana di sana kayak mana sistemnya? Boleh bawa HP nggak? Oh boleh. Waktu itu dia ngasih tahu ke gue ya boleh. Ya, jadi gue senang-senang aja. Boleh bawa laptop kan? Boleh gitu. Ya udah gue waktu itu gas langsung kan. Jadi langsung gue telepon sama gue, abang gue. Itu akhirnya lepas lah ya. Ya setelah gue mantapkan diri di Unida, status UI itu lepas dan uang 8 juta tadi dikembalikan. Tapi nggak pure 8 juta. Ya, kena potongan lah karena ya. potongan. Sekitar 5 juta berapa gitu. Ya. Nah langsung gue daftar Unida. Gue waktu itu bukan perbandingan mazhab. Gue dulu masih terobsesi sama perkataan kawan gue yang harus ngambil jurusan bahasa Arab kalau mau ngasih agama Islam atau hukum Islam. Gue ngambil jurusan bahasa Arab karena tujuannya apa? Biar paham baca kitab gitu. Oh gitu. Jadi gue dulu kan ada 3 jurusan nih di Unida sebelum masuk ya. Gue dulu ngambil bahasa Arab, gue ngambil IKITI sama PAI. Nah di situ gue ngambil yang bahasa Arab. Bahasa Arab gue lulus. Terus gue masuk ke sini 3 hari setelah wisuda sekolah gue. Nah gue 3 hari ke sini. Gue diantar sama orang tua gue. Terus besoknya 3 hari kemudian itu gue kenalan sama orang. Ada di sini. Nah di sini. Nah, di sini. Ya, gue kenalan sama orang. Nah itu gue tanya sama dia, kamu ngambil jurusan apa? Perbandingan mazhab. Oh, terus gue pikir lagi perbandingan mazhab ya. Waktu itu namanya perbandingan mazhab, bukan perbandingan mazhab dan hukum. Oh iya. Nah, jadi gue mikir perbandingan mazhab itu kan syariah ya, Iya betul. bisa menguasai hukum Islam ya. Cobalah aku pindah prodi, kan waktu itu. Tapi itu statusnya udah jadi mahasiswa situ. Udah jadi mahasiswa bahasa PBA, bahasa Arab gue. Nah, terus gue ngajuin nih ke tempat pendaftaran tuh. Iya. Terus gue bilang, Afwan Ustadz, saya mau pindah jurusan gitu. Nah, pindah jurusan kemana? Ke perbandingan mazhab Ustadz.
Mau jadi apa ya? Insya Allah mau jadi mufti. Buset. Gue bilangnya mufti gitu. Oh, iya. Karena gue waktu itu kan masih pikiran masih kemana-mana. Ya, betul. Ya patokan gue, lu ngambil jurusan ini pasti lu jadi alim ulama. Ya, Itu gue dulu. Betul. Nah, mufti di mana? Di Majelis Tarjih ya. Nah, ada Majelis Tarjih itu kayak punya Muhammadiyah gitu. Oh Nah, iya. oh iya. Jadi besok ngadap lagi ya. Siap Ustaz. Besoknya gue ngadap, terus gue ngasih berkas, gue ngajuin pindah prodi dan akhirnya makbul. Dan selang seminggu kemudian gue akhirnya masuk ke perbandingan mazhab dan hukum. Dan gue pikir-pikir lagi selama gue ngikutin perkuliahan selama 1 semester pertama itu kayak asik-asik aja. Ada mata kuliah pengantar ilmu hukum, terus ada Pancasila. Nah di situ gue diskusi sama teman-teman gue yang gue kan aslinya memang bukan pondok gontor, bukan apa. Ya gue diskusi sama orangnya asik-asik juga orangnya. Gue diskusi di situ dan at least ya gue paham juga gue. Nah, gitu. Berarti landasan pertama itu bukan karena minat di dunia politik, cuman tak terasa diantarkan dengan jalan situ gitu. Ya benar. Tapi pemahaman sebelumnya itu memang dilandaskan memang punya background suka baca gitu ya. Gimana? Jadi gue dulu waktu SMA itu background gue ada 3. Gue dulu suka yang namanya geografi tentang kebumian, terus sejarah sama ekonomi. Jadi dulu sebelum gue berkawan sama teman-teman gue yang memang notabene memang pengen ke Timur Tengah ini, gue dulu pengen masuk ke UGM, pengen masuk ke UI gitu. Nah, tapi setelah itu ya gue berubah pikiran, tiba-tiba bisa masuk ke UII, tiba-tiba pengen ke Timur Tengah gitu. Ya kan namanya kan masa ya. Iya, karena lingkungan itu. Jadi gue dulu kalau misalnya gue punya impian masuk ke UGM itu sekitar kelas 10 itu 1 SMA. Nah, jadi gue pengen masuk ke UGM ngambil jurusan sejarah, kalau enggak antropologi tentang kemanusiaan gitu. Nah jadi ya udahlah, udah tahun berlalu kan, langsung gue berubah pikiran, tiba-tiba gue memantapkan diri untuk ngambil dan akhirnya menjadi mahasiswa sini. Iya, benar. Tapi gini ya, kan punya landasan dan dimana soft skill dari dulu gitu ya, kayak punya suka baca buku dan punya basically di 3 komponen pembelajaran itu gitu. Nah, mau nyoba nanya nih gini, apa sih perjalanan tentang Islam itu bisa megang dunia perguruan gitu? Ya istilahnya kayak hasil selama perjalanan selama semester ini gitu yang didapat di prodi gitu, istilahnya kayak pembahasan apa sih gitu. Kebetulan kan kita akan bahas segmen itu gitu. Mungkin kita akan buka segmen ini dengan penjelasan mendasar gitu. Bagaimana sih zaman era keislaman gitu atau Khulafaur Rasyidin itu dalam kepemimpinan mereka gitu. Jadi kita akan bedah di situ dulu gitu. Oke. Jadi ini ceritanya panjang banget karena setiap dalam sejarah Islam itu kan ada generasi. Kan ada 3 generasi awal itu ya. Khairul quruni qarni sumaladiyya lunahum itu kan. Sebaiknya generasiku kata Rasulullah itu kan generasi setelahku, kemudian setelah generasi yang mengikutinya gitu. Ya itu kita bisa generasi sahabat, kemudian bisa generasi tabiin atau yang mengikuti sahabat gitu. Betul. Jadi dunia perpolitikan Islam itu tidak luput dari yang masa zaman Rasulullah ketika berdakwah. Jadi dulu Islam itu belum dikenal. Arab dulu itu masih masa-masa kegelapan banget. Yang mana dulu ada 2 imperium besar yang kita tahu ya, ada Persia di timur, Romawi di barat gitu kan. Jadi Arab dulu itu nggak kelihatan gitu loh. Arab dulu tuh isinya orang-orang yang memang bebal, yang memang orang-orang yang memang suka suka mabuk-mabukan, terus suka menghadang orang di perjalanan gitu. Tapi mereka fanatiknya itu, fanatik kesukuan mereka itu kuat banget. Nah, tapi mereka belum ada celah untuk menguasai, untuk mengimplementasikan mereka. Sebenarnya orang Arab itu hebat-hebat. Rasulullah dari Bani Hashim itu hebat. Kemudian ada Khalid bin Walid dari Bani Makhzum itu hebat. Terus Abu Bakar dari Bani Tamim itu hebat juga. Tapi background mereka tuh gak punya keyakinan ya? Keyakinan mereka itu, mereka percaya, ada yang percaya dengan Allah, tapi ada juga percaya dengan Allah, tapi mereka juga percaya patung-patung ataupun sesembahan lainnya gitu. Makanya mereka disebut kaum musyrikin gitu. Nah, datanglah risalah habis itu. Risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita ya, Nabi Muhammad. Itu yang ayat pertama itu ya, yang tentang Iqra gitu ya, tentang yang dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu ya. Waktu itu baginda itu menerima wahyu itu Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Nah, datang kan waktu itu malaikat Jibril itu disuruh baca. Apa kata Rasulullah? Ma Nabi Qori, saya tidak bisa membaca. Karena waktu itu Rasulullah itu beliau buta huruf gitu. Iya. Dia juga umi atau buta gitu, buta huruf, dan juga memang membacanya masih belum lancar gitu. Iya, betul. Tapi kan Allah bimbing gitu. Nah, jadi terus selanjutnya dapatkan risalah, kemudian risalah berikutnya Quran surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Kemudian risalah berikutnya itu untuk menyebarkan dakwah Islam gitu. Jadi waktu itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin itu belum bisa menerima dakwahnya. Nah, ada beberapa sih yang memang yang menerima dakwah beliau gitu, seperti kayak Abu Bakar, kemudian istrinya Khadijah, kemudian kayak Ali bin Abi Thalib gitu, kemudian Zaid bin Haritsah sebagai sebagai pelayannya gitu. Nah, jadi waktu itu mereka menerima dakwah Rasulullah. Nah, jadi waktu itu dakwahnya nggak kayak dakwah-dakwah yang memang langsung ada media depan masa gitu, enggak langsung ada seminar gitu ya, enggak langsung kayak ada orang rame nih, ayo ikut agama saya, enggak. Tapi Rasulullah punya metode, Allah tunjukkan metodenya bagaimana gitu. Nah, jadi Rasulullah waktu itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Karena waktu itu juga dapat tantangan berat dari eksternal gitu, dari orang-orang Quraisy lainnya yang nggak menerima gitu. Siapa sih Muhammad ini? Siapa sih kok dia ngaku-ngaku sebagai utusan gitu lah ibaratkan. Kok membawa agama baru, terus melupakan agama nenek moyang gitu ya. Iya, benar. Nah, jadi waktu itu orang yang mengikuti ajaran Islam itu kan setahap demi setahap. Nah, tiba-tiba Hamzah pamannya masuk. Kemudian selang 3 hari lagi Umar bin Khattab masuk. Nah, jadi setelah adanya pamannya beliau ini, Hamzah bin Abdul Muthalib sama Umar bin Khattab ini, jadi Islam itu mulai nampak gitu, gigi taringnya itu mulai nampak. Jadi, nah, kayak jadi beliau Nabi Muhammad SAW itu dakwah secara sembunyi-sembunyi itu buat menyebarkan ajaran Islam. Ya istilahnya kalau dikategorikan sama sekarang itu era-eranya mereka yang sibuk bikin konten nyari followers. Gitu. Benar. Gitu ya, benar. Tapi diberlandaskan dengan ajaran Islam itu. Ya, tapi kontennya yang benar. Islam itu udah pasti udah benar itu. Nah, jadi waktu itu tahap demi tahap banyak sahabat yang masuk, kayak misalnya ya ada Hamzah tadi, ada Umar tadi, kemudian Utsman, kemudian Sa'id bin Ubadah gitu. Itu banyak itu. Nah, jadi waktu itu orang-orang yang sudah banyak masuk Islam kemudian diperintahlah hijrah. Nah, gitu, hijrah ke waktu itu namanya Yasrib, tapi sekarang jadi Al-Madinah Al-Munawwarah gitu. Nah, waktu itu hijrahnya itu sembunyi-sembunyi gitu. Enggak langsung rame-rame. Konvoy gitu. Iya, enggak konvoy gitu. Rasul bertahap dulu, Rasulullah dengan Abu Bakar. Itu masih dicari sama orang-orang yang masih benci sama Rasulullah. Jadi sampai pengikutnya pun jadi teror juga. Iya, sampai diboikot, sampai misalnya nggak boleh berdagang dengan para pengikut Muhammad gitu. Pokoknya nggak boleh berdagang, nggak boleh berkontak gitu. Jadi kan susah, jadi mereka betul. Kayak disiksa gitu. Kalau misalnya nggak boleh berdagang, nggak boleh berkontak, mereka mau dapat asupan makanan dari mana? Mereka mau dapat asupan penghidupan dari mana kan? Betul. Itu kan susah juga. Tapi kalau dipikir-pikir secara rasional di era kita sekarang kayak mikir daripada ngikutin dia, kita malah dikekang banyak orang, nggak usah gitu kan ya. Tapi kan memang disitulah bentuk keseruannya atau bentuk hijrahnya di situ bentuk gitu ya. Bentuk perjuangannya lah. Di situ ya. Nah, lanjut udah bertahap nih hijrahnya. Iya. Ya, langsung masuk ke Gua Thur, sampai Abu Bakar digigit sama waktu itu kalajengking atau ya. Nah, itu terus sampai akhirnya sampai ke negeri Yasrib, disambut lah sama orang-orang Yasrib, sama orang-orang Madinah waktu itu. Jadi semuanya mereka membangun, akhirnya di situ mereka membangun perumahan, mereka membangun orang-orang Quraisy itu kan pintar banget berdagang, pintar banget berperang, pintar banget membuat senjata, pintar bergulat. Orang-orang Madinah dulu belum bisa kayak gitu. Belum bisa berdagang, belum bisa berperang, belum bisa bagaimana memacu kuda, itu belum. Nah, baru datang orang-orang dari Madinah. Ibaratkan orang muhajirin sebutannya. Nah, kalau orang Madinah itu orang Ansor gitu. Nah, waktu itu orang-orang Madinah belum bisa apa-apa, belum bisa berdagang, belum bisa berperang. Tapi kebetulan dia memang punya wilayah. Punya wilayah, tapi mereka saling menerima gitu. Nah, menerima gitu kan. Langsung Rasulullah disuruh tinggal di rumah salah satu sahabat baru gitu dapatnya ya. Abu Ayyub Al-Ansori itu yang namanya. Nah, waktu itu orang-orang Ansor atau orang-orang Madinah itu diajari bagaimana berdagang, bagaimana berperang, bagaimana cara menggunakan senjata waktu itu.
Sampai kan pada masa memasuki tahun Hijriyah, tepatnya tahun kedua Hijriyah itu kan ya ada perang. Ya kita tahu ya perang Badar ya. Lokasinya di dekat sumur Badar gitu. Nah jadi waktu itu ya sekitar ada yang nyebutnya 313, ada yang nyebutnya 315 dari pasukan muslimin melawan pasukan 1.000 orang itu perang. Ya kita tahulah dalam peperangan tersebut Allah Subhanahu wa taala kan mengirim pasukan malaikat juga untuk membantu sebagai tanda bukti kecintaan juga atas perjuangan gitu kan, membela agamanya kan, mereka akhirnya menang gitu. Terus tapi di era itu berarti memang bisa dibilang kita flashback lagi dengan Bang Azur yang bilang tadi tuh, berarti di era itu memang masa-masa pemimpin terbaik ya? Waktu itu kan sebenarnya yang dipegang kepemimpinan itu kan Rasulullah. Betul. Jadi yang membangun konsep seperti peradaban di Madinah maupun Mekah nantinya ya. Itu ya Rasulullah bersama para sahabat seperti itu. Tapi pas masuk ke segmen yang lebih modernnya itu kan kalau nggak salah yang datangnya penerusnya itu Al-Fatih itu kan ya? Oh iya. Itu eranya mulai modern nggak sih? Benar. Oh iya itu udah ada undang-undang. Benar. Nah, itu gimana? Sebenarnya zaman Rasulullah itu juga ada penerapan undang-undang. Tahu Piagam Madinah? Oh ya tahu. Piagam Madinah itu kan isinya kan gencatan senjata. Bahkan sampai sekarang digunakan oleh pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi Piagam Madinah itu adalah ibaratkan penjagaan dari human right lah. Awal dari penjagaan human right, asas dari human right-nya itu Piagam Madinah. Sampai PBB, sekarang di markas besar PBB, itu tulisannya tuh masih diabadikan, tulisan dari Piagam Madinah itu. Ya karena memang konsep yang dicetuskan oleh Rasulullah ini memang benar-benar menjaga human right, menjaga hak asasi manusia gitu loh. Tidak boleh berperang, tidak boleh asal memerangi orang, tidak boleh. Jangan asal ngeluarin dari kaum Iya, benar. Ya, jadi memang benar-benar di era kepemimpinan Rasulullah itu Masya Allah. Makanya beliau ini diabadikan oleh salah satu penulis namanya kalau nggak salah Michael Hart. Itu dalam 100 tokoh 100 tokoh yang berpengaruh di muka bumi di dunia ini, itu Rasulullah nomor 1. Ya karena bisa memberikan pengaruh begitu besar bagi umat Islam itu. Dari yang awalnya tadi yang tanah yang memang nggak ada apa-apanya, orang-orangnya jahil semua, orang-orang yang memang nggak bisa apa-apa gitu, sampai bisa menguasai nanti di eranya Umar nanti. Ya. Nah, yang kita mau lebih memahami gitu kan ya, kan itu di era yang dimana masih zaman jahiliyin. Benar. Terus Gofilin juga gitu kan, sampai era yang udah lebih berkembang lagi ya gitu. Nah, pernah dibelajarin juga waktu masa-masa kami dulu ya, waktu di Gontor itu pernah pakai pelajaran sejarah tentang kayak zaman Al-Fatih itu, zaman modern, yang mana sempat kebayang dan sempat baru kepikiran juga ya. Di era-era itu kan kayak masa-masa pergantian ya. Ya di mana mereka masih menyusun keturunannya itu atau kepemimpinannya pakai dinasti. Habis itu mulai ada namanya kayak voting juga. Iya, benar. Nah, yang mau kita bahas ini bagaimana hal itu bisa di-compare dengan keadaan politik sekarang, dan mana itu bisa jadi cerminan, oh dulu tuh pernah kejadian rusak juga karena akibat rusaknya dalamnya. Mungkin apakah hal itu juga terjadi juga di era sekarang atau bagaimana? Kan kita pernah juga, Aswino, kita pernah dengar kata-kata orang the history can be repeat. Gitu. Gitu. Iya, bisa. Mungkin apakah dulu ada seperti itu juga? Ya sebenarnya aspek perpolitikan ini kan tidak jauh dari namanya aspek kemanusiaan ya. Betul. Ya kita tahu sifat manusia itu seperti apa. Ya tadi yang lu sebutin tadi ya, dinasti tadi sebenarnya. Itu kan ada pada setelah masa Khulafaur Rasyidin, setelah 4 khalifah yang masyhur itu ya. Jadi mereka menerapkan dinasti. Sebenarnya Islam itu tidak ada memerintahkan itu dinasti, itu tidak. Yang ada perintahkan dalam voting kepemimpinan atau memilih calon pemimpin itu adalah syuro, bermusyawarah. Jadi seperti apa bermusyawarah gitu. Sampai sampai masanya Umar bin Khattab itu juga menerapkan ada istilah ahlu hali wal aqdi. Ahlu hali wal aqdi itu sebuah kelompok atau tim gitu ya, yang memang mereka memilih pemimpin berdasarkan cara pandang mereka, pemimpin ini layak nggak sih, adil nggak sih? Ya, benar. Kayak legislatif gitu, kayak DPR, MPR gitu ya. Nah, jadi sebenarnya layak nggak sih pemimpin ini jadi orang ini jadi pemimpin gitu?
dia tuh adil nggak sih di ini, terus berilmu nggak sih, terus dia berwawasan nggak sih, memiliki pengetahuan tentang masyarakat nggak sih. Nah tapi sebelum itu tim ahlul hali wal aqdi itu juga harus dites. Mereka itu memiliki kepekaan nggak terhadap keadaan sekitar, kemudian kepekaan apakah bisa menilai orang Apakah seperti dia kompeten Nah, enggak sih? iya, Gitu. kompeten apa enggak sih? Terus dia yang pastinya dong berilmu dan Iya, memang benar. baik gitu. Baik. Nah, Gitu. ya terus Tapi yang sebagai ini pertanyaannya tuh ada gak sih mereka di zaman mereka itu seperti sekarang ya, kita tidak tahu gitu penyebabnya tidak terkendali atau mungkin adanya demonstran itu bisa bergerak, atau mungkin ada namanya kobaran dari bawah ke atas gitu kan Ya, ya, benar. atau mungkin perihal atas yang tidak pernah mau mendengar ke bawah gitu. Apakah dulu pun pernah terjadi seperti itu? Gitu? itu pernah. Itu berarti masuknya dalam kategori permasalahan internal berarti ya. Ya, jadi yang seperti lo sebutin tadi ya. Lo sebutin tadi kan dari permasalahan bawah ke atas ke bawah itu gimana caranya. Jadi waktu itu kalau dari yang sumber yang gue baca ya, dari sejarah-sejarah yang gue baca, yang dari tulisannya Ibnu Katsir tentang Al-Bidayah wa Nihayah ya, tentang dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah gitu, memang faktor internal itu adalah faktor yang memang mempengaruhi kepemimpinannya. Itu paling berbahaya banget menurut gue daripada faktor eksternal. Karena batang tubuh kepemimpinan itu ibaratkan tuh dihunus satu-satu, dibelah satu-satu gitu. Nanti ada yang ngompor ini, lu harus jadi raja, bukan dia gitu. Bahkan dulu di era dinasti Abbasiyah itu perebutannya tuh sering terjadi. Karena kan dinasti Abbasiyah itu kan kita tahu ya, dijuluki pada masanya itu Islamic Golden Age lah. Iya, betul. Islam masih gemilang-gemilangnya. Iya, benar. Nah, jadi dulu di era dinasti Abbasiyah itu kepemimpinan dibagi 4 periode. Pertama tuh periode pertama ya, yang kita periode pertama sampai periode kedua itu masa gemilang. Di periode pertama itu kan ada Abu Ja'far al-Mansur, terus ada Harun ar-Rasyid, ada Al-Ma'mun, Musa al-Hadi. Nah, itu kan mereka itu menerapkan sistem konsep yang memang benar-benar puncak kejayaan itu pada masa mereka gitu. Nah, sampai di masa ketiga itu dinasti Bani Buwaihi. Bani Buwaihi itu dekat sama Syiah. Jadi ada namanya Ali bin Buwaihi, Ahmad bin Buwaihi. Nah, itu di situ problematika sudah mulai, perebutan kekuasaan, cinta duniawi seperti itu. Nah, itu permasalahan internal kayak gitu tuh sebenarnya itu yang membuat tubuh organisasi ataupun tubuh pemerintahan itu menjadi hancur seperti itu. Lama-kelamaan kan jadi kayak terkikis gitu loh. Terus tapi itu ada gak sih kayak campur tangan dari kelompok lain gitu, atau memang dari intinya di dalamnya itu memang sempat ada hasutan aja yang agak sedikit melenceng gitu? Nah, kalau permasalahan hasutan itu pasti ada gitu. Sampai bahkan di era dinasti Abbasiyah yang terakhir ini, kan mereka itu kan hancur tahun 1256 sama bangsa Mongol. Nah, itu tuh mereka sebenarnya juga dihianati dari secara mendalam. Bahkan di dinasti selanjutnya, dinasti Umayyah kedua yang di Andalusia itu. Nah, itu sama-sama itu sebenarnya ketika ketika pengerebutan kunci Granada yang dilakukan oleh Raja Ferdinand sama Ratu Isabel itu. Nah, itu sebenarnya itu salah satu pengkhianatan juga sebenarnya. Jadi ketika Muslim itu udah lumpuh nih wilayahnya lumpuh satu-satu. Tinggal satu ini. Nah, jadi gimana bisa mengurus satu ini? Makanya faktor internal pun bergerak seperti itu, pengkhianatan seperti itu. Ya, jadi memang besarlah faktor pengkhianatan. Terus kayak Turki Utsmani juga. Turki Utsmani itu kan orang-orang internal juga, orang-orang Turki juga. Ya, sampai sultan terakhirnya itu diturunkan gitu kan, diganti menjadi negara sekuler kan, itu kan Mustafa Kemal Atatürk kan akhirnya dijuluki sebagai bapak nasionalisnya Turki kan. Nah, jadi sebenarnya faktor internal juga itu. Di samping ada faktor eksternal lain seperti itu. Ada yang memang mensupport dan kayak memberikan peluang dia untuk berkembang. Benar. Tapi ada juga yang sedikit gitu. Jadi itulah kalau dampak negatif dari faktor internal yang memang menurut gue pribadi gue sebenarnya menganalisis kalau dinasti ini yang menurut gue karena kan gue juga sering nulis jurnal ya. Nah, jadi gue analisis gitu kalau sistem dinasti itu kalau dilihat-lihat lagi itu gejala nepotismenya itu besar banget. Peluang nepotisme itu besar banget. Besar banget. Ayah itu menunjuk anaknya untuk menjadi pemimpin.
Oh iya, lanjut lanjut lanjut. Ya, berarti Tapi tadi memang segmen gitu ada dulu. ada. Oh, Bahkan dinasti itu kan ayah berganti ke anak. ya. Iya. Kayak misalnya Tapi sebenarnya anak itu sebenarnya kalau dalam kategori kita yang menilai gitu, sebenarnya posisi anak tuh belum kompeten. oh, beda. Oh, Kalau beda. yang gue sebutin ini kayak di dinasti Umayyah itu kan ada namanya Marwan. Marwan punya anak lagi Abdul Malik. Nah, Abdul Malik ini punya punya anak namanya Al-Walid. Nah, tiga-tiganya ini sebenarnya pemimpin yang misalnya Marwan nih, Marwan pemimpin. Nah, Marwan udah nggak ada, Marwan udah meninggal, diganti sama Abdul Malik. Tapi mereka berkompeten. Bahkan memang udah dikenali lah ya. Bahkan tapi kalau sampai di dalam sejarah itu ya, dinasti Umayyah itu yang membuat koin pertama kali itu di eranya Abdul Malik. Nah, terus alat pertukaran. Ya, alat pertukaran. Nah, terus Abdul Malik punya anak lagi Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, di eranya Al-Walid ini baru itu penaklukan ke dunia barat itu ada mulai gerakan ya mulai gerak gitu mulai gerak. Nah, jadi waktu itu ya memang benar-benar kompeten, tapi sampai di masa-masa akhir itulah mulai bahkan ya. di akhir-akhir itu ada penunjukan 2 khalifah. Ibrahim sama Marwan 2. Nah, itu dalam satu kepemimpinan itu ada 2 pemimpin. Kalau kan ya masalah masalah faktor pemilihan internal ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi 2 anak ini akhirnya jadi pemimpin gitu. Nah, tapi kalau menurut para ulama sebenarnya 2 pemimpin ini nggak sah. Ada yang menyatakan nggak sah. Karena memang nanti adanya problematika pasti nanti ujung-ujungnya. Perbedaan pendapat ya benar, beda pendapat. Ibnu Taimiyah itu menilai hal tersebut tidak sah. Jadi harus salah satunya diturunkan, salah satunya naik. Atau memang yang paling berkompeten di antara keduanya itu di mana? Seperti itu. Itu menurut para ulama ya. Yang saya baca itu tapi dari Ibnu Taimiyah gitu. Gitu. Tapi berarti namanya pemimpin itu memang harus satu ya? Ya benar, harus satu. Karena kita tahu kan mencegah kemudorotan untuk menegakkan kemaslahatan itu kan ya harus satu pintu gitu loh. Nanti kalau misalnya 2 pintu ini berbeda pendapat kan juga bingung gitu kan istilahnya. Tapi selama mempelajari hal itu, mendalami hal itu, mungkin juga penelitian juga yang tadi dicicil di proposal juga kan, proposal jurnal kan, benar. Perjalanan itu ada gak sih kayak beberapa poin yang didapat kayak B2B leader itu kayak gini loh, atau kayak kalau organisasi yang bisa berdiri kokoh tuh secara Islam itu diajarkan seperti ini loh, ada gak sih kayak gitu? Gue sebenarnya ada kritik salah satu pemikiran ulama tentang politik juga. Oh iya. Jadi gue pernah kritik 2 ulama. Ya kita kategorinya 2, bukan 2 ya, yang paling paham lah, paling mahir lah dalam lah ya. Ya, Al-Farabi, kenal? Ya pernah dengar. Nah, Al-Farabi. Waktu itu gue ngeritik konsep Al-Farabi tentang negara ideal sama Al-Mawardi. Al-Mawardi itu dua orang ini memang mahir banget dalam bidang hukum Islam atau politik. Jadi waktu itu gue kritik Al-Farabi, gue buat 2 jurnal nih. Isinya tuh kritik Al-Farabi sama kritik Al-Mawardi. Jadi waktu itu gue kritik Al-Farabi. Ya, Al-Farabi itu kan dia filsuf di era dinasti Abbasiyah itu. Dia filsuf. Dia hampir mirip kayak Ibnu Sina, hampir mirip kayak Aristoteles, hampir mirip kayak Plato. Kelas lah. Jadi ajaran-ajaran Aristotelian, Plato, Socrates itu diambil polanya, dimasukkan dalam aspek sistem politik. Jadi dulu Al-Farabi mencetuskan Al-Madinah Al-Fadilah, negara ideal state lah. Nah, jadi bagaimana ideal state itu atau negara ideal itu didirikan, itu dengan cara pemimpinnya itu para filsuf. Pemimpinnya atau seorang nabi. Harus berdasarkan itu. Iya, harus berdasarkan memang alim banget itu. Harus berdasarkan filsuf, nilai pandang moral gitu. Nah, gue di sini kritiknya itu kalau permasalahan mendatangkan maslahat itu nggak masalah. Betul. Tapi yang gue kritik itu emang harus filsuf gitu yang harus memimpin gitu. Kan tidak. Jadi cara pandang Al-Farabi itu kan memang cara pandang Platoism ala-ala Yunani gitu kan. Jadi dimasukkan itu. Jadi tidak Al-Farabi itu hanya menjelaskan konsepnya saja, tidak dengan implementasinya. Implementasi itu maksudnya bagaimana cara sistemnya itu berjalan gitu. Tidak menentukan sama sekali. Jadi kan ya kalau misalnya sebuah negara nanti dipimpin oleh seorang filsuf atau memang orang jenius banget itu ya. Jadi implementasi pembagian pemerintahannya itu bagaimana seperti itu. Kan kalau sekarang kan jelas ya ada dewan yang memang membuat undang-undang atau legislatif atau yang menjalankan undang-undang seperti eksekutif ataupun menegakkan kekuasaan kehakiman, yudikatif. Nah, itu kan jadi implementasi pembagiannya itu yang tidak ada. Jadi yang kritik itu
di implementasinya itu loh. Implementasinya kok nggak ada gitu. Jadi beda dengan ulama-ulama lain gitu loh. Terus kalau Al-Mawardi gue kritik yang bagian Al-Wali wal Aqdi itu pemilihannya itu harus memang benar-benar dipimpin oleh gini. Al-Wali wal Aqdi itu Al-Mawardi itu mencetuskan dua konsep. Al-Wali wal Aqdi sama pemimpin itu harus dipilih oleh pemimpin sebelumnya. Gitu. Nah, sama aja lah berarti kayak gitu. Nah, kalau menurut gue ini apa bedanya sama nepotisme gitu? Iya, Nah, benar. kalau misalnya pemimpin satu nih misalnya udah masa tenggang, misalnya udah mohon maaf ya, udah sakit, udah ini ya, udah nggak bisa lagi lah untuk udah masa akhir lah ya, ya. udah terjun ke pemimpinan udah nggak bisa. Jadi pemimpin sebelumnya itu memilih pemimpin selanjutnya, tapi asalkan adil. Nah, tapi gue nilai di sini kan kalau di situ pasti nanti adanya keberpihakan dong. Iya, adanya keberpihakan. Misalnya nanti kerabat dia nanti bisa jadi kerabat dia tanpa adanya landasan dan hal-hal yang dimana itu mendasari sebagai ketua. Iya, bisa jadi seperti itu. Terus rakyat juga nggak tahu. Dia tahu orang ini, tapi rakyat nggak tahu siapa dia. Betul. Bisa jadi. Nah, jadi waktu itu gue ngeritik kan, gue disuruh dosen gue juga untuk buat jurnal kan. Jadi akhirnya gue punya tulisan ini. Nah, jadi gue ajuin dan akhirnya kalian lah ya. Akhirnya gue diterima sama dosen gue kan. Nah, jadi gue disuruh pakai perspektifnya Ibnu Taimiyah. Nah, kalau Ibnu Taimiyah beda lagi. Ibnu Taimiyah itu ibaratkan sistem pemilihan calon pemimpin atau sistem perpolitikan dalam pemilihan pemimpin itu seperti sekarang adanya pemilihan umum. Nah, jadi rakyat itu biar bisa memilih, bisa melihat gimana sih pemimpin ini kriterianya kayak mana gitu loh, kriterianya bagaimana, baik. Vote ya berarti. Iya, jadi kayak voting benar, kayak pemilu gitu loh. Jadi tidak mengharamkan gitu loh, seperti yang dikatakan oleh Al-Mawardi. Al-Mawardi itu melarang banget itu pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat itu. Nah, sampai Ibnu Taimiyah itu kan membolehkan implementasi apapun asalkan itu mendatangkan maslahat seperti itu. Salah satunya dengan pemilihan yang dilakukan langsung oleh rakyat seperti itu. Nah, jadi rakyat demokrasi itu gak sih itu kayaknya? Ya, jatuhnya seperti demokrasi. Ya. Bahkan ada yang ngomong demokrasi itu haram. Nggak seperti itu sebenarnya, menghukumi kalau menurut saya pribadi gitu. Jadi ya bagaimana implementasinya itu, apakah mendatangkan maslahat yang banyak bagi masyarakat atau sebaliknya mendatangkan kemudaratan. Nah, jadi yang kita ukur itu di sini kan salah satunya bisa nggak menegakkan keadilan di sini, bisa nggak mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi orang muslim. Masa ya mau ganti sistem kan? Kayak zaman sekarang nih misalnya demokrasi mau jadi gantikan sistem apa gitu. Itu kan beratan ya pasti. Pasti banyak pertentangan dari pihak sana dan pihak sini gitu. Iya. Walaupun Aswino kadang lihat kadang-kadang ada yang sudah sesuai dengan undang-undang dan dengan peraturan, tapi tidak disangka-sangka kita melihat bahwasanya faktanya tuh tidak seperti itu. Iya, gitu benar. Ya. Itu di era sekarang ya, benar. Tapi di era dahulu ternyata pernah mengalami hal yang sama, tapi itu lah sejarah yang mana ternyata repeat again ya. Iya, benar. Ulang kembali di era sekarang gitu ya. Iya. Oke. Jadi yang kita tahu bahwasanya di zaman dahulu pun atau di zaman era apa tuh ya? Yang kapan tuh? Yang tadi masa tentang pemilihan. Itu di eranya dinasti Abbasiyah juga, tapi periode ketiga. Ya. Mawardi kan waktu itu dia hidup di Baghdad, dan Baghdad itu kan menjadi salah satu polarisasi kekuasaan dinasti Abbasiyah gitu. Pusatnya gitu. Pusatnya gitu. Tapi masa-masa itu kan berarti masa dimana mulai kayak kalau dalam hitungan statistik berarti kan dia kayak udah mulai turun gitu gak sih? Benar. Bisa jadi kan naik turun, tapi kan turun drastisnya itu ada. Drastisnya di zaman itu ya? Iya, benar. Dan di mana zaman keemasannya itu di zaman Golden Age tadi. Iya, zaman pertama tadi. Bahkan sampai gue dengar cerita ya, gue dengar cerita nih dari Ustadz Felix nih. Bahkan waktu masa-masa kehancurannya di tahun 1256 ini ya, kan itu kan dihancurin sama bangsa Mongol ya, dipimpin oleh Hulagukan. Iya. Itu mau perang, mau ngangkat pedang itu nggak sempat. Saking memang mereka udah cinta duniawi. Gitu. Mereka nyimpan mereka mau nyiapin pedang itu nggak sempat. Makanya mereka langsung hancur. Apa yang mereka siapkan? Ya, mereka mau nyiapkan pedang. Itu nggak sempat. Saking mereka udah cinta duniawi itu. Saking mereka nggak memperhatikan jihad di jalan Allah itu bagaimana, mempertahankan sebuah negara, sebuah wilayah, sebuah keadaan rumah lah, isi desa dan segala macam itu. Mereka tidak mempertanggungjawabkan sampai hal tersebut. Karena saking memang dinasti Abbasiyah waktu itu memang udah hidup dalam kemewahan seperti itu. Karena memang udah dapat apa yang mereka ini ya. Iya, benar. Kekuasaan ada, fasilitator juga udah ada, kuasa juga ada. Iya, benar. Dan juga itu di era dimana
era yang paling dia takutin nggak sih? Maksudnya era udah di mana orang maksudnya bangsa-bangsa lain itu sudah mengakui gitu. Benar. Bener kan? Bahkan yang di era kemasan itu tulisan-tulisan orang Islam itu disebarkan ke negara barat, disebarkan lagi ke negara timur gitu. Bahkan kayak tulisannya Ibnu Sina, tulisannya Al-Farabi, tulisannya Razi, kemudian tulisannya Jabir bin Hayyan itu dipakai di universitas-universitas di barat kayak di Sorbonne Prancis, Oxford di Inggris misalnya, kayak terus di Leiden Belanda gitu. Itu dipakai semuanya gitu. Jadi dari bangsa-bangsa mereka. Iya, dari bangsa-bangsa Abbasi, di orang-orang Abbasiyah ini, karena saking mereka cintanya dengan keilmuan gitu. Tapi udah makin di situ ya mulai udah di permasalahan internalnya udah bermasalah, generasi nextnya juga mulai mengurang kayak apa ya, cinta pendidikannya kurang, cinta bagaimana ketaatannya juga mengurang, akhirnya mulailah hasutan cinta dunia itu. Ya benar-benar, memang hasutan cinta duniawi itu memang salah satu faktor lah ya, benar, faktor yang memang pengaruh, walaupun itu rasanya nikmat ya, tapi efek daripada keburukannya itu besar gitu. Benar. Ada gak sih yang dijadiin tokoh idaman gitu di masa-masa itu, yang mana selama meneliti itu ternyata memahami ada faktor yang keren banget nih, ternyata ini bisa Bang Azul sendiri implementasikan, beliau ini memang jadi pedoman saya banget gitu. Gue kalau gue ngambil tokoh ini gak hanya dari dunia Islam ya, tapi gue kalau dari dunia Islam gue mengagumi pertama Ibnu Taimiyah, terus kedua gue mengagumi tadi Al-Mawardi, walaupun yang ada gue kritik tadi, terus gue juga mengagumi Umar bin Khattab. Nah jadi sistem pemerintahan di Umar bin Khattab itu juga bagus. Terus kalau dalam dunia Barat gue mengagumi John Locke, kemudian gue mengagumi Montesquieu gitu, karena implementasi yang mereka terapkan yang dari dunia Islam itu hampir sama dengan yang diterapkan oleh John Locke sama Montesquieu. Kita sekarang kan mengenal ada yang namanya anggota legislatif, eksekutif, itu kan sebenarnya diterapkan dari pemikiran John Locke sama Montesquieu. Nah, di era masa tahun 1700-an sampai 800-an. Inggris ya? John Locke itu Inggris, Montesquieu itu kalau nggak salah Prancis atau Italia gitu. Daerah situ lah ya. Nah, jadi gue seneng lah gue baca-baca karya mereka ya. John Locke, Trias Politica, pembagian sistem pemerintahan biar nggak jadinya perebutan kekuasaan tuh bagaimana gitu. Siapa yang membuat undang-undang, terus siapa yang harus menjalankan kepemerintahan, dan siapa yang harus menegakkan kehakiman, itu beda-beda sendiri gitu loh. Tapi kalau kita tahu nih, kalau ternyata di era seperti itu, istilahnya era di mana era dan atau zaman di mana Islam itu udah menurun. Terus ada sih masa mereka stabil gitu. Masa mereka stabil lah. Stabil aja ya, mungkin ya berjalan sampai ke sekarang kan, mungkin seperti itu. Dan ternyata hal yang sudah berlalu itu ternyata ulang kembali di era sekarang gitu. Nah, dari perspektif Bang Azul sendiri nih, ada gak pendapat bagaimana andai kata kita dilontarkan kembali di zaman itu, dan ternyata kita berkesempatan untuk bisa bertahan sampai era kita untuk bisa kuat nih. Untuk kita menjadi poin-poin terakhir buat mahasiswa juga, bagaimana sih kira-kira kita udah tahu nih keadaan politik kita sekarang udah seperti ini, udah keadaannya udah seperti ini, apa modalan yang harus kita siapkan, terutama buat diri kita agar kita bisa menjadi impact yang baik di akhir nanti. Jadi pada dasarnya gimana orang-orang atau mahasiswa pemuda lah ya bisa memberikan impact mereka ke masa depan. Ya sebenarnya pertama ya kalau menurut gue sendiri itu dengan belajar. Belajar itu kan nggak hanya membaca ya, nggak hanya membaca dan menulis. Itu bagaimana bisa membaca keadaan baik di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang ya. Jadi apa sih yang harus dibutuhkan di masa depan oleh pemuda ini nih? Apa yang mereka harus siapkan? Apa yang harus mereka berikan kepada diri mereka untuk masyarakat di masa yang akan datang ini? Ya itu dengan banyak belajar seperti itu. Nah jadi orang-orang yang bisa mencontoh kehidupan ala Rasulullah, ala sahabat, terus kemudian para tabiin tadi dengan sistem hukum mereka, dengan sistem pemikiran politik mereka seperti itu bisa mereka terapkan seperti itu. Nanti kan takutnya itu kan problematika internal itu kan terjadi. Jadi kan bagaimana kita membersihkan seperti itu? Mengantisipasi. Iya, bagaimana mengantisipasi seperti itu? Ya, kalau gimana bukan generasi kita yang membebaskan ataupun membersihkan permasalahan tersebut ya. Jadi kan kita udah ada bekal nih supaya memang kedepannya itu gimana sih dunia ini gitu loh. Jadi aspek lingkungan itu dikendalikan bagaimana, aspek politik itu bagaimana, budaya bagaimana, sosial bagaimana, ekonomi bagaimana, itu ya harus disiapkan dari sekarang. Jadi kan sebenarnya orang-orang Islam itu menurut gue ya tidak kehilangan orang-orang pintar,
tapi kehilangan orang-orang yang jujur. Kehilangan orang yang jujur. Iya, jadi Karena memang udah ada kayak tadi poin pertama apa penyebabnya? Karena cinta dunia. iya benar-benar. Jadi cinta dunia itu kan luput semua dah, lupa amanah ini apa segala macem ya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang ya amanah itu penting, apalagi disandingkan dengan belajar gitu ya. Belajar itu kan nggak hanya baca menulis yang gue sebutin tadi ya. Betul. Ini bisa membaca keadaan, bisa bagaimana memanfaatkan waktu masa sekarang sehingga memberikan manfaat ataupun faedah yang di masa yang akan datang untuk orang-orang banyak seperti itu. Gitu ya. Ya. Jadi kita harus pahami. Jadi kita izin ngambil kesimpulannya. Bahwasanya kita udah tahu panjang kita bagaimana mengetahui era kepemimpinan atau mungkin kita memahami secara politik dan hukum di zaman keislaman gitu. Benar. Tapi kita akan memberikan poin paling penting nih ya untuk kalian kenapa sih kita perlu banget memahami hal ini gitu. Karena di era-era sekarang terutama kita juga tahu bahwa ternyata tragedi sekarang yang kita alami sekarang atau mungkin kita lebih mengenal era politik kali ini itu ternyata pernah terjadi juga di zaman Islam dahulu gitu. Nah, maka ada tadi yang sudah disampaikan poin-poin yang harus kita persiapkan itu adalah belajar dan mempersiapkan diri. Gitu. Kalau tahu ternyata memang keadaannya seperti ini, maka kita harus mempersiapkan diri matang-matang agar diri kita menjadi diri yang kompeten dan matang di masa yang akan datang gitu ya. Benar. Maka ini akan menjadi sebuah segmen terakhir dan penutup juga. Terima kasih untuk selalu menyiapkan. Terima kasih juga untuk Syed Azrul untuk menemani obrolan kita. Semoga ini menjadi bermanfaat juga buat teman-teman dan juga ini menjadi manfaat buat saya juga. Ternyata ada ya kejadian kayak gitu. Ya benar. Ada pembagian kursi guys, gitu ya. Tapi dimanja. Jadi banyak. Kita ke disclaimer ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk selalu ini. Jangan lupa like and follow di channel Komunika Raya. And see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.